Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang diskursus Islam dan sains di Indonesia, pasang surut diskursus Islam dan sains, integralisme Ar-Mahdi Mahzar. Diskursus Islam dan sains di Indonesia. Diskursus mengenai Islam terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata Islam. Secara umum, kata ini mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggal. Bias juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima. Perkembangan diskursus Islam dan sains di Indonesia. Dalam perkembangannya, Islam mengalami pasang surut dimulai dari masa kejayaan hingga kemunduran. Yang pertama yaitu masa keemasan. Dalam perkembangannya, sejarah politik Islam dibagi menjadi 3 masa. Tetapi dari ketiga masa ini, masa keemasan Islam terdapat pada periode klasik. Tanda-tanda pada masa keemasan Islam tingginya etos ilmu pada masa itu, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai kehidupan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik. Yang pertama yaitu etos pengetahuan sangat tinggi. Yang kedua, Islam adalah agama yang rasional sehingga memberikan porsi besar terhadap akal. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini menjadi dampak kewajiban bagi umat Islam dalam memahami alam ciptaan Allah. Yang keempat yaitu kebijakan politik khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai untuk para ilmuwan meneliti suatu hal. Yang kedua adalah tentang masa kemunduran. Beberapa para ahli mengemukakan pendapat tentang masa kemunduran Islam. Pendapat itu antara lain menurut Nurholis Madid. Menurutnya adalah ada beberapa penyebab kemundurannya, diantaranya yaitu penyesalan Al-Ghazali mengenai problemnya. Yang kedua, dekatnya ilmu kalam Asy'ari dengan konsep Al-Qasd dan yang cenderung lebih menuju dengan paham Jabariyah. Yang ketiga, keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol. Yang keempat, berpindahnya sentra kegiatan ilmiah Islam ke Eropa. Harun Nasution mengemukakan beberapa pendapat tentang penyebab kemunduran Islam. Yang pertama yaitu dominasi tasawuf yang cenderung mengutamakan daya rasa dibandingkan dengan daya nalar. Yang kedua, teori Asy'ariyah yang kedudukannya membuat lemah pada akal. Surutnya pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terlihat dari sejumlah kondisi yang mempengaruhinya. Kondisi tersebut antara lain redupnya etos keilmuan yang mengakibatkan perkembangan ilmu menjadi stagnan dan ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Integralisme Ar-Mahdi Mahzar. Ar-Mahdi Mahzar adalah seorang inteknosof dan pengajar di Institut Teknologi Bandung yang menyimpulkan bahwa Islam sendiri memiliki konsep kesepaduan. Dalam integralisme Islam terdapat kesatuan hierarkis yang disebut oleh Ar-Mahdi sebagai integralisme. Integralisme memiliki dua sumbu yang sangat tegak lurus, yaitu sumbu vertikal atau bisa disebut internalis. Internalis memiliki 5 dimensi, di mana dimensi ini berupa materialitas, energitas, informasitas, normativitas, dan originitas, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumbu horizontal
atau juga disebut sebagai dimensi eksternal. Dimensi horizontal dalam tatanan sumber teridentifikasi dengan rukun iman 1-4, sedangkan dalam tatanan materi mencerminkan rukun iman yang kelima sampai 6. Sementara itu, dimensi horizontal yang menghubungkan individu dan peradaban melalui 5 tahap mencerminkan rukun Islam sebagai intisari proses islamisasi peradaban. Baiklah, itulah pemaparan dari materi tentang diskursus Islam dan sains di Indonesia. Pasang surut diskursus Islam dan sains, integralisme Ar-Mahdi Mahzar. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.